Kita lanjutkan dialog. Dengan penambahan yang sangat signifikan tanpa bioskop dibuka, artinya menghindari kerumunan yang tidak bisa dikontrol. Karena bioskop kan posisinya sangat gelap. Bagaimana Pak Pandu? Baik, kita ke Pak Riza terlebih dahulu. Pak, hari ini tercatat di Jakarta sendiri ada sekitar 700 lebih kasus baru. Sedangkan bioskop dibuka ini tidak melihat zona lagi, Pak. Maksud kami tidak melihat zona hijau, kuning, atau merah, tapi secara skala nasional dibuka semuanya, Pak. Berani mengambil risiko ini dari pemerintah, Pak Riza? Ya, jadi pertama begini yang perlu kami sampaikan. Apakah bioskop aman apa tidak? Jawabannya, bioskop lebih aman daripada di dalam pesawat. Bioskop bahkan menurut para ahli lebih aman daripada di dalam satu restoran. Oke, kita bandingkan antara di pesawat, restoran, dan di bioskop. Kalau di pesawat itu ruangannya sempit, dia berlama di situ penerbangan rata-rata 1 sampai 2 jam. Kemudian dalam pesawat itu jaraknya dekat sekali, ya. Kalau yang naik pesawat, saya sebulan lalu naik pesawat ke daerah ada urusan penting, mendadak kaget saya. Lalu jumlahnya ternyata banyak sekali. Kemudian duduknya bersebelahan, ya udah saya berdoa aja di situ. Mudah-mudahan selamat, sekalipun saya sebelumnya sudah dirapid. Alhamdulillah saya rapid lagi selamat. Artinya tidak terpapar virus. Tapi di dalam pesawat itu kan kecil. Terus udaranya juga di situ saja. Kemudian juga jaraknya dekat dan sebagainya. Kalau di restoran mungkin ruangnya lebih luas daripada di pesawat. Tapi di restoran itu kan dia berhadapan. Ketika makan, dia terbuka. Orang di restoran umumnya sambil ngobrol. Duduknya juga perlu waktu, bisa setengah, 1, bisa sampai 2 jam. Kemudian di situ terjadi persentuhan antara petugas kita dan sebagainya. Sekalipun ada cashless dan sebagainya. Oke, kita bandingkan dengan bioskop. Ketika dia masuk, dia melakukan protokol kesehatan tadi, masker, disinfektan, termogan, cuci tangan, dan sebagainya. Di dalam bioskop, itu ruangannya dulu. Ruangannya dia lebih luas. Ternyata di bioskop itu jumlah aerosolnya cuma 0,3%. Jauh lebih rendah daripada dalam pesawat, dalam restoran, atau dalam ruang pertemuan lainnya. Kemudian dalam bioskop itu kan ceilingnya tinggi dia. Dan dia punya sistem ventilasi, sirkulasi udaranya jauh lebih baik. Karena dia tertutup, jadi dia punya sistem yang lebih baik, sistem sirkulasi udaranya. Kemudian dalam bioskop itu, potensi penyebaran di mana? Nah, di bioskop itu kelebihannya lagi, dia duduknya berhadap satu arah ke depan, tidak berhadapan. Kemudian dalam bioskop itu juga orang itu umumnya tidak berbicara. Tidak seperti kita makan. Dia diam umumnya. Itu juga baik bagi orang tidak berbicara sehingga tidak droplet. Kemudian juga dalam bioskop itu tidak bicara, menghadap ke depan. Kemudian di bioskop itu nanti tentu diatur jaraknya. Nah, ini yang sedang diskusikan berapa persentasi penonton dari jumlah kursi yang ada. Pelonggaran kami di masa transisi ini umumnya 50%, tidak lebih. Untuk bioskop sedang kami lakukan kajian bersama, idealnya berapa? Apakah 50%, 45%, 50%, atau 30% sedang kami kaji. Prinsipnya diatur jarak yang seideal mungkin, yang sebaik mungkin. Itulah beberapa hal karena kami yakin di bioskop. Kemudian kami minta dalam bioskop. Pak Wagub, ditahan dulu karena kita harus dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, tadi dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza, mengatakan bahwa bioskop ini jauh lebih aman daripada pesawat dan juga restoran, Pak Pandu. Teorinya ya bisa lebih aman, bisa lebih tidak aman. Karena apa? Karena kan itu tergantung 3 faktor tadi kan, bahwa apakah bioskopnya sudah memenuhi persyaratan seperti sirkulasi udaranya baik dan memastikan penontonnya semuanya menggunakan masker, tidak ada yang melepas masker selama menonton, dan kemudian apakah Pemdanya melakukan pengawasan ketat dengan regulasi yang betul-betul diperhatikan, dan kemudian penontonnya harus juga diedukasi, gitu. Jadi supaya tidak melanggar. Kalau aturannya tidak boleh melepas masker selama menonton dan tidak makan minum selama menonton,
itu benar-benar harus diedukasi dan pastikan ada. Karena kalau tidak terjadi pelanggaran atau tidak dipatuhi dari ketiga kelompok, tiga sektor tadi, maka menjadi tidak aman. Nah, aman itu kan dengan persyaratan kalau semuanya terpenuhi. Nah, ini yang jadi penting gitu kan. Dalam kondisi gelap kan orang nanya, bagaimana mengawasi penonton? Nah, harus ada cara, Berarti, harus ada cara inovasi. Iya. Baik. Jadi Pak Pandu, bagaimana, artinya gitu? kalau saat ini Pak Pandu, Anda masih melihat adanya potensi proses penularan di dalam bioskop? Bisa terjadi. Oke. Misalnya buka masker. Nah, kalau buka masker tuh udah pasti kemungkinan kalau ada yang nonton kemungkinan OTG, dia buka masker, nah itu kan bisa menularkan kalau sirkulasinya tidak baik. Nah, makanya kan persyaratan-persyaratan itu harus dijaga semua. Sirkulasinya misalnya masa jeda dari satu film ke film berikutnya, diganti sirkulasi udaranya, dan betul-betul terjaga. Sehingga kalau ada pelanggaran itu tidak meningkatkan risiko. Tapi kan diusahakan tidak boleh ada pelanggaran. Nah, ini yang memastikan bahwa membuat bioskop aman itu memang tidak mudah. Tapi bisa. Nah, ini kita tanya, mungkin nggak? Mau nggak semuanya mematuhi ini semua? Kalau iya, silakan go ahead. Gitu. Oke, Mbak Marcella, sejauh ini industri dunia perfilman seperti apa? Apakah memang sangat butuh ruang di mana bioskop dibuka kembali sehingga bisa hidup kembali? Mbak Marcella? Aduh, putus lagi si Zainal pakai telepon saya nih. Baik. Kita ke Pak Ahmad Riza Patria terlebih dahulu. Pak Ahmad Riza Patria, sejauh ini Pak, apakah sudah memiliki gambaran pengawasan di lapangan? Apakah nantinya akan ada penindakan ketika ada penonton yang melanggar aturan protokol di dalam bioskop? Ya, tadi saya tambahkan samping poin-poin tadi kenapa bioskop lebih aman. Di bioskop itu biasanya dia asing dengan yang lain. Dia paling berdua atau satu keluarga, dengan yang dia asing sehingga tidak terjadi pembicaraan. Berbeda dengan kita di kantor umpamanya. Kemudian juga kenapa bioskop lebih aman daripada kantor, daripada restoran, bahkan lebih aman daripada apalagi dibandingkan pesawat ya. Di bioskop itu lebih mudah diedukasi. Nanti dalam bioskop itu kita akan melakukan pengawasan internal. Jadi setiap pada pelaksanaannya, sampaikan Prof. Pandu tadi baik sekali, kita minta setiap bioskop itu melakukan edukasi. Di masa sebelum penayangan atau di tengah-tengah, bahkan di akhir juga bisa ditayangkan film edukasi tentang pencegahan penanganan COVID. Kemudian yang kedua, dalam bioskop kita juga akan minta ada petugas yang secara rutin melakukan pengawasan di dalam, supaya di dalam nanti jangan buka masker dan lain sebagainya. Kadang juga mohon maaf ketika diatur duduk dia berjarak, bisa jadi ketika udah gelap begitu udah mulai dia berdekatan lagi gitu. Itu juga kita minta supaya diawasi secara kami juga dari eksternal kami akan melakukan pengawasan. Terkait sanksi sudah kami atur, sanksi yang ketat dan disiplin, sanksinya bisa teguran, bisa penutupan, bahkan pencabutan izin. Oke, Mbak Marcella, bagaimana dengan industri perfilman saat ini ketika pandemi? Apakah sangat membantu sekali ketika bioskop ini dibuka dengan protokol kesehatan tentunya? Ya, tentu dari sisi pelaku industri, apabila bioskop dibuka pasti tentu akan membantu. Karena memang selama ini bioskop di dalam sektor industri kreatif yang kena hit paling besar ya, karena keterlibatan kru dalam sebuah proses syuting itu bisa ratusan. Jadi ketika pandemi bulan pertama 5 film otomatis stop saja itu sudah bisa sampai 500 kru jobless. Gitu. Jadi artinya ya memang ekonomi kita harus bergerak dan sebetulnya bioskop ini juga mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini. Nah, hingga sekarang saat ini yang terpenting adalah bagaimana regulasi, penerapan regulasi dan juga edukasi terhadap masyarakat. Ini sudah melalui keputusan dan juga proses daripada Cinema Safe dan segala macam yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wagub ya. Artinya 47 negara sudah membuka bioskopnya gitu. Tapi memang kembali lagi saat ini bagaimana nanti sistem dan SOP yang harus diterapkan, harus disempurnakan dan kita betul-betul beradaptasi ya dengan ini. Ini artinya
pelaku bisnis bioskop juga memang harus menyiapkan anggaran ekstra dan khusus dalam hal ini ya, terkait edukasi dan juga penerapan dan fungsi kontrol ya, quality control. Karena tadi seperti tadi ya bagaimana ketika mereka mencopot maskernya, bagaimana juga penerapan sih. Sebetulnya seperti di pesawat itu juga yang saya ketahui kan ada pembatasan, tetap harus ada physical distancing di pesawat. Sepakat soal itu, Mbak. Sorry, maaf. Sepakat kalau soal itu, Mbak Marcella. Iya. Jadi betul, artinya di dalam bioskop ini juga tetap harus diterapkan physical distancing, masker. Ya mau tidak mau kita membuka tetapi bertahap. Jangan sampai kita membuka dan harus menutup kembali. Membuka, stabil, dan jangan sampai membuat resiko penambahan pertumbuhan COVID. Dan saya yakin sinema-sinema besar gitu, sinema-sinema yang sudah siap menerapkan protokol COVID-nya, insya Allah harusnya sudah menyiapkan seluruh peraturan dan sistem Terima kasih banyak tersebut Marcella ya untuk Zalianti, menjaga sedemikian rupa. Pak Pandu Riono dan juga Pak Ahmad Riza Patria sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih, selamat petang.